Jadi kalau orang COVID di rumah, kita COVID keluar untuk bisa memberikan bantuan semprotan, memberikan makanan, suplemen, dan lain sebagainya. Yo, welcome back to podcast Gen Voice. Oke, video kali ini kita sudah bersama dengan milenial dari sebuah komunitas yang mencintai Indonesia. Wow, komunitas apa itu? Oke, kita langsung tanya aja sama Bang Hizkia Sadu. Terima kasih Mbak Fides. Thank you loh Bang. Ini kayaknya jadwalnya padat tapi masih sempat kesini. So sibuk lebih tepatnya. Lebih tepatnya. So sibuk, bukannya padat. Emang sibuk apaan Bang? Ya, sebagai anak muda Yep. yang sudah menyangkut udah orang tua juga. Ya, sekarang kondisinya lagi karena saya tergabung dalam suatu komunitas politik. Yep. Jadi udah mulai tugasnya untuk mencari simpati masyarakat untuk pemilu 2024 nanti. Wah, nggak terasa ya Bang ya? Iya. Menyambut tahun politik, apakah anak muda seantusias itu? Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Oke. By the way, tadi ngomong komunitas nih Bang. Emang Bang Hizkia Sadu sendiri itu dari komunitas apa? Boleh dijelasin Bang latar belakangnya? Oke. Jadi kebetulan saya ada di komunitas namanya Taruna Merah Putih. Taruna Merah Putih itu sayap daripada PDI Perjuangan. Yeah. Partainya pemenang pemilu di tahun 2019 kemarin. Dan akan kita raih lagi untuk di 2024 ini. Sebuah organisasi anak muda yang memang menjangkau anak-anak muda dari pelajar, mahasiswa, dan profesional muda. Wow, lengkap ya Bang. Ternyata Iya. nggak cuma anak muda doang. Betul. Taruna Merah Putih. Nah, kira-kira pandangan dari komunitas tersebut terhadap peran generasi Z dalam dunia politik, juga kehidupan sosial di Indonesia, seperti apa nih Bang? Apakah upaya Taruna Merah Putih untuk melibatkan dan mendorong partisipasi aktif anak muda itu? Gimana Bang? Oke. Jadi memang ini tugas pokok daripada kita, Taruna Merah Putih, sebagai sayapnya PDI Perjuangan, di mana kita ditugaskan oleh partai kita, PDI Perjuangan, dengan cara masuk dalam sebuah sekolah-sekolah, kampus, dan sebagainya. Memang masuk bukan ke jalur langsung ke dalam kelas, ke dalam ruangan kuliah, tapi kita bisa lewat fasilitas dari kegiatan-kegiatan yang ada teman-teman pelajar, mahasiswa, dan profesional muda. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan dalam diskusi-diskusi bedah buku, dan lain sebagainya. Di situ kita juga sedikit membuka anak-anak muda ini harus bisa melek terhadap politik. Gitu. Ladies. Iya, ternyata anak muda itu penting ya Bang, ternyata untuk mengetahui politik itu apa. Oke, sangat penting menurut saya anak muda itu, karena bangsa ini nggak akan kuat, nggak akan lama kalau nggak anak mudanya ini mau melek dengan politik. Gitu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah ada budaya luar masuk, kita nggak kuat dalam politik yang ada di situasi di bangsa kita ini, kita gampang dirasuki. Jadi negara kita ya bisa nanti hancur seketika kalau memang kita nggak kuat tentang politik dalam negeri sendiri. Sekacau tuh Bang kalau kayak gitu. Ngomong-ngomong soal program dan inisiatif yang diusung oleh Taruna Merah Putih untuk mendukung pengembangan kehidupan sosial yang lebih baik, seperti apa nih Bang? Oke. Program. Kebetulan kurang lebih hampir 1 bulan lalu, 1-2 bulan lalu, DPP kita, yaitu DPP itu tingkat provinsi, baru dilantik dan tugaskan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, itu Ibu Puan Maharani, untuk Taruna Merah Putih ini untuk bisa masuk. Dan juga diperintahkan Taruna Merah Putih ini lebih banyak kegiatan-kegiatan fun-nya untuk anak muda. Jadi anak muda diberikan dengan cara fun politik. Oke, fun politik. Fun politik itu adalah bagaimana jangan apa-apa langsung ngomongin tentang politik, Kekuasaan, jabatan, jabatan. dan sebagainya. Nah, kita masuk dulu lewat suatu komunitas, ya bisa tadi yang saya sebutkan, dari olahraga, diskusi-diskusi buku, dan lain sebagainya. Nah, kita buka dulu pemahaman kepada anak-anak muda ini, supaya anak-anak muda ini nggak antipati langsung tentang apa sih pada politik itu, jadi minder sendiri gitu. Ternyata nggak seperti itu juga ya Bang, nggak katanya kan ada yang bilang anak muda itu anti politik, ternyata ada juga anak muda yang interest sama politik ya Bang ya.
Oh, tentu banyak gitu. Jadi Banyak. pengalaman kita di organisasi politik ini kebetulan saya merangkak dari bawah dan kita sama-sama dari mulai Dari umur berapa tuh Bang mulai masuk ke politik? kita masuk dalam sebuah organisasi itu resminya itu setelah punya KTP. 17 tahun. 17 tahun langsung masuk politik. Wow. Nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang ngajak, Nggak ada yang ngajak. Tapi kita lihat kok asik ya lihat kita punya senior tuh masuk dalam sebuah organisasi bisa menjadi jembatan masyarakat untuk terkait birokrasi yang dipersulit dan lain sebagainya. Dan juga ya sambil berjalan ini kita juga bisa menjelaskan anak muda sih tentang itu politik gitu. Ngomong-ngomong soal organisasi nih Bang, organisasi yang Abang sedang pimpin itu sebenarnya asik sendiri dengan organisasinya juga elitis atau turun juga ke masyarakat Bang? Seperti apa sih Bang Taruna Merah Putih itu sendiri? Kalau untuk kita turun elitis atau enggak, kita cenderung ini didoktrin khususnya mungkin saya dan juga teman-teman TMP DKI Jakarta yang kita ada 5 wilayah di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Pusat, dan Selatan. Yang belum ini masih agak masih kurang karena ombaknya masih kencang di Pulau Seribu. Jadi kita belum terbentuk. Nah, jadi dibilang elitis ya enggak. Kita semua memang ditugaskan untuk turun ke masyarakat untuk namanya senior kita bilang itu adalah bisa harus mencium aroma masyarakat. Gitu. Jadinya kita turun ke bawah kayak khususnya yang memang benar-benar kita bisa jadi acuan itu pas COVID kemarin. Jadi kalau orang COVID di rumah, kita COVID keluar untuk bisa memberikan bantuan semprotan, memberikan makanan, suplemen, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau tadi Mbak Ides tanyakan apakah elitis ya, menurut saya sih tidak. Gitu. Jadi banyak hal untuk kita bermanfaat bagi masyarakat. Biasanya ketemu masyarakat di mana Bang? Di Jakarta mana? Oke, karena saya domisili saya di Jakarta Timur, saya memang lebih fokus ke Jakarta Timur, khususnya di daerah saya sendiri, di daerah Pasarbo, di daerah Ciracas, Cipayung, dan Makassar. Ya mohon maaf, kebetulan juga ini kita dapilnya nyalek kita, jadi kita lagi fokus di situ, gitu. Jadi kita lagi fokus di situ. Tujuannya nyalek apa sih Bang? Oke, tujuan nyaleknya itu sebenarnya adalah gini. Tujuan nyalek mungkin bukan satu-satunya orang sebagai politisi itu menjadi tujuan akhir. Tapi dengan nyalek ini kita bisa meraih kekuasaan untuk bisa lebih lagi berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena bagaimanapun harus ada yang mengawasi fungsi daripada birokrasi, yaitu anggota DPRD khususnya yang ada di DKI Jakarta ini. Gitu. Berarti udah paham betul ya Bang apa tugasnya DPRD nanti yang akan Abang ban misalnya di bidang apa gitu yang Abang lebih fokuskan nanti kira-kira. Oke, karena memang saya juga memang fokuskan apa, saya dari sebelum nyalek ini pun dan sebelum ada impian ataupun ada rencana nyalek pun memang saya fokusnya memang di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga. Nah, jadi memang kita udah benar-benar fokusnya di situ. Karena ini bidang ini adalah yang sangat menyentuh kepada masyarakat, yang banyak juga menjadi permasalahan di masyarakat. Kira-kira ini kan dari awal ceritanya mulus gitu, indah. Ada hambatan gak sih Bang? Tentu bisa sangat berkenal banyak. dengan anak-anak muda Gen Z? Oke, tentu sangat banyak. Diusir pun pernah kita. Gitu. Misalnya kita datang anak muda diskusi, langsung ditolak dan karena mungkin berlatar belakang langsung politik. Nah, apalagi saya mungkin di politik itu kan punya ada namanya logo, Bang. Logo ya. Logo itu orang melihat ini logo partai A, B, C, dan C. Nggak semuanya itu suka. Nah, itu kita langsung mereka tadi kita ngobrol langsung geser itu biasa. Tapi lebih banyaknya sukanya. Karena ternyata anak muda ini butuh dicolek. Gitu, butuh disapa. Cara-cara mencolek anak muda itu seperti apa Bang biar mereka interest ke politik? Nah, balik lagi. Tadi kita buat harus ada sebuah kegiatan yang nyata. Ya, kita libatkan mereka tadi mungkin di olahraga. Mungkin juga kita buat lagi ada apa? Pendidikan, beasiswa dan lain sebagainya. Beasiswa Bang? Iya. Ini beasiswa menarik sih Bang. Beasiswa seperti apa sih Bang yang diberikan pada anak muda? Beasiswa itu banyak ya. Pemerintah kita ini banyak sekali memberikan program beasiswa. Maupun di tingkat Pemda, ataupun yang menggunakan APBD, ataupun yang lewat pemerintah pusat.
Iya. Ya bisa lewat lewat anggaran APBN. Nah, apa sih yang beasiswa yang kita kerjakan? Jadi banyak program-program, contoh kalau yang di Jakarta ada namanya program KJMU. KJMU itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Oh. Nah, kebetulan itu biasanya yang mereka punya KJP, dia punya KJP dan terdaftar di TKS, itu lebih diutamakan bisa masuk dalam program tersebut. Dan update terbaru adalah program ini bekerja sama dengan 15 perguruan tinggi swasta yang ada di DKI Jakarta. Wah, Nah, banyak kalau sekali yang ya, Bang. lalu mungkin hanya untuk perguruan tinggi gitu. Yang kalau pemerintah ya sama juga ada namanya KIP kuliah ya. KIP kuliah. KIP kuliah itu kalau yang tahun 2022 ke bawah itu mereka dapat uang biaya semester dan ada uang untuk mereka uang operasional mereka lah untuk kuliah, keperluan kuliah gitu. Nah, gitu. Itu yang saya tahu gitu, tapi saya bukan dalam bidang sebagai fasilitator itu. Oke. Gitu. Tadi juga ngomong tentang bidang pemuda dan olahraga. Emang seperti apa, Bang, pendekatannya melalui bidang tersebut? Oke, pemuda itu ya karena kita di unsur TMP, inilah pemuda kita kan. Pemuda itu juga nggak ada kategorinya kan. Umur kita nggak ada ya, Bang? Nggak ada dong, nggak ada pemuda, nggak ada umur 30, 25 dan sebagainya. Pemuda ini ya kadang ya di atas 45 tahun juga masih bilang pemuda. Intinya adalah di semangatnya. Nah, ketika kita umur segitu, apa yang bisa kita berikan untuk nggak usah ngomong bangsa dan negara lah, minimal buat kanan kiri kita apa dengan semangat muda. Olahraga, kebetulan saya juga punya suatu komunitas, yaitu namanya Banteng Timur FC. Nah, itu komunitas anak-anak sepak bola, komunitasnya juga anak-anak futsal, yang kita biasa main itu di Gor Ciracas. Nah, itulah kita buat fasilitasi, kita kerjasama dengan teman-teman di Gor, untuk anak-anak bisa main di Gor ini dengan nyaman, karena kita di Jakarta ini sudah nggak punya lahan kosong. Punya lapangan juga ya, Bang ya? Wah, jadi kita fasilitasi teman-teman dengan wadah olahraga tersebut. Gitu. Kira-kira anak muda itu bisa ke Gor Ciracas kapan tuh, Bang? Nah, kita itu gratis, Bang? Gratis. Wow. Nah, gratis, tapi teman-teman biasanya suka bawa gotong royong sendiri. Entah gotong bawa royong. setelah main itu mereka suka nyemil, jadi percuma olahraga kadang. Tapi itulah sukacitanya kita. Jadi kita gratis, free, tanpa dipungut bayaran. Jadi setiap hari Kamis dan Minggu jam 9 malam. Kalau yang futsal, iya. Jam 9 malam hari Kamis dan Minggu. Gitu, Mbak Ides. Ngomong-ngomong soal Gen Z nih, Bang, kan Gen Z suka banget ngomongin artificial intelligence atau medsos. Nah, ini kira-kira pendekatan Taruna Merah Putih sendiri untuk generasi muda lewat medsos itu gimana, Bang, pendekatannya? Oke, jadi kalau kita di medsos kita ini termasuk yang intens ya, dan juga ada beberapa, saya punya teman-teman di tingkatan wilayah, itu hampir dari 100% kader kita, hampir 60% itu ketemunya dari media sosial. Wah. Nah, jadi karena kegiatan kita sering kita upload di Instagram maupun di TikTok, di Facebook, mereka langsung DM kita. Kapan ada waktu kegiatan? Nah, kita undangnya pas lagi mereka juga, kita juga lagi ada kegiatan. Jadi mereka juga jangan sampai kita undang dengan momentumnya yang bikin mereka jenuh. Gitu. Jadi fungsi daripada media sosial itu sangat oke banget ya untuk merangkul anak-anak muda. Oke, itu seperti apa, Bang, narasi-narasi yang diciptakan di ruang media sosial tersebut? Kalau kita ngebangun, ada namanya tagline kita, Bang Marwar Sirait, dulu ketua umum kita, sekarang ketua umum kita juga, sekaligus saya mau memperkenalkan ketua umum Taruna Merah Putih kita. Nah, tadi mungkin kelewat, mohon izin, pimpinan ini nggak disebut nih. Jadi pimpinan kita itu namanya sekarang Pak Hendra Priyardi, ketua umum kita DPP. Nah, kebetulan juga beliau pejabat setingkat menteri sekarang. Nah, sebelumnya itu Bang Marwar Sirait. Nah, Bang Marwar Sirait itu memberikan kita sebuah kata-kata, anak muda itu harus menjadi pelopor bukan pelapor. Pelopor gitu. Bukan pelapor ya, Bang. Ya, betul. Jadi kebanyakan jangan sampai kita ngadu dulu kerjanya belum. Nah, hal itulah kita buat gaung-gaungkan di media sosial sehingga anak muda tuh tertarik, apa sih yang dimaksud? Kayaknya oke juga ya dan sebagainya. Nah, mereka langsung biasanya ingin diskusi sama kita.
Kan ini organisasi yang katanya cinta Pancasila, kebangsaan. Gimana sih Bang, Taruna Merah Putih itu menggabungkan nilai-nilai kebangsaan dan aspirasi generasi Z? Nah, sebenarnya sih menurut pendapat saya adalah menggabungkan nilai kebangsaan itu nggak terlalu rumit ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan di masyarakat, ya kita ikut partisipasi menurut saya udah menjadi suatu nilai kebangsaan ya gitu. Okay. Jangan jadi anak muda yang diem aja gitu. Kita harus aktif dalam setiap kegiatan. Hal kecil itu pasti bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa dan negara ini. Gitu. Keren banget Bang. Terus peluang bagi generasi Z yang ingin terlibat dalam politik tanpa harus menjadi anggota partai itu gimana nih? Ini anggota partai emang salah apa sih partai sampai generasi Z tuh kayaknya antipati ya Bang? Itu udah pasti. Gitu. Makanya saya dalam setiap kesempatan juga menyampaikan kepada teman-teman anak-anak muda hal yang sepelenya adalah gini. Kita di bangsa dan negara ini nggak bisa orang ngomong nggak mau ikut politik. Kita harus justru kita harus melek politik supaya teman-teman ngerti apa itu politik itu, suka atau tidak suka pemimpin di wilayah kita masing-masing itu dipilih oleh partai politik. Partai politik tapi lewat suara memang masyarakat. Jadi setingkat gubernur yang memilih pasti kita masyarakat lewat partai politik. Setingkat presiden yang memilih partai politik. Nah kita walaupun masyarakat yang memilih. Nah, kenapa harus maka teman-teman ini harus melek politik supaya teman-teman juga tadi jangan sampai nanti malah dibuat korban oleh politisi-politisi busuk kan gitu. Gitu. Politisi busuk lah. Kita ngomongnya seperti itu. Jadi teman-teman anak-anak muda jangan pernah takut sama politik. Politik itu kalau Bang Ara bilang adalah politik itu suci. Nah, jadi politik itu suci itu adalah arti apa? Ya kalau kita jalankan dengan benar, gitu, Mbak Ides. Oke, ini kita kayaknya udah seru banget ya. Closing statementnya itu kayak penting nih. Kira-kira apa yang membuat Bang Hizkia Saduk sendiri untuk terjun ke dalam politik? Oke, mungkin kalau dari saya adalah hidup kita ngapain lagi kalau nggak berarti dan bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu adalah hidup kita harus jadi manfaat untuk orang lain. Kalau teman-teman mungkin dengar kata yang di Muslim harus bisa jadi berkah. Kalau di Kristen bisa jadi berkat untuk orang lain. Mungkin dari saya itu Mbak Ides closing statement-nya. Wow, thank you banget loh Bang Hizkia Saduk udah mampir ke segmen Gen Komuni dari podcast Gen Voice. So untuk teman-teman muda generasi Z jangan lupa tonton video ini sampai habis, share ke teman-teman kalian semua supaya kalian melek politik. Dan jangan lupa like juga. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye.